nama saya Katrinada dari Prodi PBA 3 semester 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang telah diberikan dosen pengampu mata kuliah ini. Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Jadi, memang benar berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu menggunakan cara berfilsafat, yaitu mempertimbangkan atau meneliti terlebih dahulu. Salah satu contohnya ada yang berpikir atas dasar untuk kepentingan egonya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Jadi, pemikiran yang disampaikan tidak mendasar. Apa sih hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia? Hubungan ketiganya itu ada 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu berkaitan tentang apa objek yang ditelaah ilmu. Dalam kajian ini mencangkup bagaimana hubungan keduanya, hal tersebut dengan subjek atau manusia. Nah, epistemologi itu berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Nah, yang terakhir ada aksiologi. Itu berkaitan dengan apa manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf muslim, sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat Islam dapat juga kita katakan filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi filsafat ini bukan yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika, sebagaimana dijumpai pada pemikiran filsafat pada umumnya. Lalu, apa saja sih manfaat yang kita dapatkan jika mempelajari ini? Nah, manfaatnya itu, filsafat pendidikan ini berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini juga memberikan pandangan tertentu tentang manusia sebagai objek pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman berpikir bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan sosial, ekonomi, dan politik di negara kita, dan juga bisa menjadi penolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Lalu, apakah filsafat pendidikan ini perlu dikaji? Perlu dong. Karena dengan mengkaji filsafat pendidikan ini, kita akan bisa merasakan manfaatnya dan memiliki keberagaman keterampilan. Misalnya, memikirkan sesuatu dengan mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan untuk para calon guru, manfaatnya itu bisa melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Filsafat pendidikan Islam mempunyai peran dalam 2 arah. Yang pertama, ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dari ilmu
pendidikan Islam. Kedua, ke arah perbaikan dan pembaruan pelaksanaan pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Dan itu perlu diingat bahwa pentingnya untuk diperhatikan dan dipahami secara mendalam untuk memaksimalkan dalam mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Progresivisme adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anaknya, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Esensialisme adalah filsafat pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan progresif di sekolah-sekolah. Aliran ini berpendapat bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi-generasi muda, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Perennialisme adalah merupakan esensi kepercayaan filsafat perennial yang berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Dan aliran ini lebih menekankan pada keberadaan, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak dapat terikat pada tempat dan waktu. Rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang lebih bercorak modern. Ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Tokoh yang pertama itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang karya-karyanya itu banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif ini adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar dari Al-Ibar dan At-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Menurutnya, pendidikan utamanya untuk peserta didik. Pendidikan harus memberikan nilai manfaat bagi peserta didik dengan pendekatan yang efektif dan efisien. Pendidik tidak boleh memaksakan kehendak dalam memberikan materi kepada peserta didik. Jenis ilmu yang diberikan kepada peserta didik juga harus bertahap, dan yang terpenting, pendidikan harus dilakukan dengan melalui proses bertahap dan penuh kasih sayang. Jadi jangan terlalu memaksakan peserta didik. Lanjut ke tokoh selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Karya-karya beliau diantara lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam maupun tasawuf, antara lain Mi'yar al-Ilmi, Jawahir Al-Quran, Mizan Al-Amal, dan yang lain-lain. Nah, menurutnya pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam membentukkan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi selalu memberikan atau mengamalkan apa yang ia dapat dari pembelajarannya. Beralih ke tokoh selanjutnya yaitu Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Karya-karya beliau diantaranya ada Al-Alim wal Al-Muta'alim,
ziyad ta'liqat al-tanbiyat wal wajibat liman yasna'u al maulid bi al munkarat dan yang lain sebagainya. Sebenarnya kitab-kitab dari beliau itu sangat banyak, kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, dan menurutnya secara teoritis pengembangan segenap potensi manusia baik lahir maupun batin dengan niat semata-mata karena Allah dan untuk satu tujuan luhur, yaitu membentuk pribadi yang beretika. Tokoh yang terakhir ada Kiai Ahmad Dahlan. Beliau hanya meninggalkan karya keumatan kolektif, yaitu organisasi pembaruan Islam yang bernama Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Yang tujuan didirikan organisasi itu antara lain untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara ini. Banyak pengamat maupun peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri lebih menempatkan sosok Kiai Ahmad Dahlan ini sebagai aktor sejarah yang pragmatis, man in action. Dan menurut Kiai Ahmad Dahlan, beliau berpendapat bahwa pendidikan seyogyanya melahirkan manusia-manusia tangguh yang siap menghadapi problema di masa depan. Pendidikan yang Kiai Ahmad Dahlan gunakan ialah pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan sosial, sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang bertakwa, beriman, dan berwawasan luas. Kita bisa mengambil konsep pendidikan Islam dalam Al-Quran. Pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Apakah masih kooperatifkah konsep pendidikan itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Jawabannya masih. Itu dibuktikan dengan adanya salah satu model pembelajaran, yaitu MPK atau panjangannya model pembelajaran kooperatif, yang mana itu merupakan pengerjaan sesuatu secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Jadi saling membantu satu dengan yang lainnya.